Persib babak pertama bagus, tidak ada kendala. Setiap orang yang menonton dari babak pertama itu pasti babak kedua Persib akan menang. Namun faktanya babak kedua, Anda bisa lihat. Aduh, jangan dulu, Saiki jangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji kemarin, kita akan langsung mengomentari jalannya pertandingan Persib Bandung melawan Persibaya. Ini adalah strategi baru dari Coach Robert Rene Albert, juga Coach dari Aji Santoso. Menurut Anda, Bung, dari Persibaya dulu, tidak ada striker murni. Ini menarik. Ya, Persibaya kehilangan Marcelino Ferdinand. Nah, ini laga yang ditunggu-tunggu oleh Samsul Arif. Dan Persib sangat baik sekali, sukses melakukan pressure sehingga para pemain yang dilakukan oleh Persibaya sedikit terganggu ritme permainan Persibaya dengan permainan keras yang dilakukan oleh Persib Bandung. Persib Bandung sukses melakukan pressure dari menit awal, memanfaatkan bola-bola mati dengan adanya Nick Weaver di situ. Kalian bilang Markloff berhasil mengumpan pada Nick Weaver. Nick Weaver semakin dewasa, Bung, penampilannya. Selalu saja bisa menghadang para peluang-peluang yang dilakukan oleh pemain Persibaya. Menurut Anda, proses gol yang dilakukan oleh Persib Bandung? Ya, itu terjadi karena kelengahan anak-anak Persibaya dari di belakang. Dia membiarkan crossing yang dibuat oleh Fred Butuan sehingga David Silva tidak mensontek saja dan gol. Itulah striker ya. Padahal Fred ya, itu mengumpan agak keras. Itu mungkin dia melakukan syuting, namun kepada mengenai seorang dari David Silva. Dari Aji Santoso melakukan false nine, tidak ada striker, itu cukup mengejutkan. Namun bagi saya itu malah jadi bumerang, karena para pemain Persebaya Surabaya seperti Marukawa, Bruno itu murni tidak efektif, Bu. Iya, ketika Marukawa membawa bola, dia bingung mau mengumpan kepada siapa. Ketika Bruno mau membawa bola kanan ke kiri, tidak ada tujuannya, Bu. Soalnya tidak ada striker murni di depan. Nah, mereka hanya bisa berakselerasi saja. Dan menurut Anda, apa yang akan terjadi di babak kedua nanti? Apakah Aji Santoso perubahan akan terjadi? Babak kedua akan berjalan dengan seru, Bung. Soalnya Persibaya ingin membayar, ingin mencetak gol, menyamakan kedudukan, sementara Persib ingin menambah gol dan bertahan. Menurut saya, Coach Aji Santoso akan memasukkan pemain striker, entah itu Samsul Arif ataupun siapa yang besar itu pemain asing. Itu kan absen. Oh, absen. Marcelino Ferdinand absen. Bukan Marcelino, striker asing yang dimiliki Persebaya. Rawi Sesa. Sesai, benar, Sesai. Nah, Persib cukup agak lama dalam pergantian, karena dari pertandingan babak pertama ini cukup efektif, cukup bagus, dan ini modal Persib untuk terus menempel Bali United. Namun tetap, Bung, sepertinya Rashid kebingungan dalam pertandingan ini. Soalnya dia ditempatkan di posisinya Beckham, sementara tempatnya dia diisi oleh Dado. Dado cukup efektif atau tidak? Dia melakukan pelanggaran yang agak mau melakukan pemutusan serangan dari Persibaya, sementara Rashid ingin melakukan serangan dari Persib, namun Rashid belum kelihatan dari babak pertama. Karena Rashid itu posisi alsinya di defensive midfielder bisa, center midfielder bisa, namun attacking midfielder dia tidak bisa, karena dia harus berlari meminta bola antara Markloff dengan Dedi, juga harus membantu serangan untuk sprint, dia tidak bisa melakukan sprintnya.
Ya semoga babak kedua nanti Persibaya bisa bermain ngotot lagi, Persib ngotot lagi dan berjalan dengan seru. Oke. Cukup sampai di sini dulu, nanti kita akan sambung di babak kedua. Terima kasih. Siap. Salam olahraga. Mantap. Oke. Nah, ya, ancan dahar gitu, kelapa. Gula dahar. Oke. Sudah saya bilang dari babak pertama. Kita lanjut sis babak kedua. Aji Santoso, dia memiliki kesalahan dari babak pertama dengan strategi yang dilakukan. Namun Aji Santoso tidak ingin mengambil resiko. Dia langsung memainkan pemain-pemain inti seperti Ricky Kabuaya. Dan juga yang tadi saya bilang babak pertama, Samsul Arif. Itu dia membuat saya semakin terpana. Namun Persib Bandung malah tidak terjadi strategi yang dilakukan, Bung. Menurut Anda? Aduh. Menurut saya kesalahan besar ada di lini pertahanan sebelah kiri Persib Bandung yang dijaga oleh Adi. Kesal. Persib tidak berjalan sebanyak setelah Adi terus keluar. Percuma masukkan Jalnando, Erwin. Kesalahan pelatih tidak bisa berbuat apa-apa ketika seorang pemain melakukan kesalahan yang tidak perlu, yang tidak penting. Kenapa harus dilanggar sedangkan itu jauh dengan gawang? Berarti kita fokus ke kesalahan yang sangat fatal dan peluang juara pun semakin tidak ada. Menurut saya ya selamat untuk Bali mungkin. Tadi Persib masih bisa tercekal oleh Madura, akan kalah oleh Bali sama Madura sama Persibaya. Persib bisa juara asal menang lawan sendiri sama Barito. Ini seperti impian yang sia-sia menurut saya. Menurut saya ini kecil. Tidak bisa impian, Bung. Ingat tahun 2017 kalau nggak salah waktu itu yang harus juara Bayangkara. Bali waktu itu. Namun saat Takukar melawan Bali United, lawan Bayangkara, minta Takukar melawan Bayangkara memainkan pemain yang sedang belum dapat izin di Liga 1. Jadi Bayangkara maskotik. Ini kalau bukan dari Imade juga, kalau para pemain Persibaya Surabaya melakukan syutingnya itu agak terarah, mungkin Persib sudah keluar lebih dari 5 gol. Satu-satu masih aman. 1-1 masih aman. 20 menit digempur masih untuk coba-coba satu. Kalau lebih dari satu udah juara habis. 70 menit sampai selesai habis. Persib error, berantakan, tidak memiliki arah tujuan karena tertekan terus dan mengalir sekali permainan Persibaya setelah pergantian pemain. Apakah menurut Anda pergantian pemain Aji Santoso sangat sukses? Pergantian dari pihak Persibaya sangat sukses, Bro. Masukkan Adi, masukkan Samsul Arif, masukkan Kabuaya, sangat-sangat efektif. Masukkan gelandang bertahan tahu Hidayat. Kenapa Persib setelah kehilangan Ardi Idrus tidak numbalkan David Da Silva? Seharusnya David Da Silva sama Jalnando. Waduh, Jalnando, Saiki dan Febri itu harus masih dan sama Erwin itu yang harusnya dilakukan. Ya, pertandingan sudah kita saksikan 1-1 itu skor yang cukup baiklah daripada kalah cukup 1 poin, namun itu juga sebagai kekalahan karena dengan Bali nanti kalau ketika Bali menang itu bisa menjadi 5 jauh dan Bali lega, Bali tersenyum ini Bali.
Bali butuh 2 kemenangan lagi melawan Persibaya sama Madura, udah juara Bali. Persib kalau lawan Persib kita Bali juara, apalagi kalau kalah Persib sama Persija udah juara Bali. Persibaya akan melawan Bali ya, kalau menurut saya akan dimenangkan oleh Bali United. Menurut saya. Belum tentu. Madura tanggal 21 hari Senin berarti ya. Tanggal 21 akan dimenangkan oleh Bali United. Jangan gitu. Bola itu bundar Bung, tidak bisa gitu Bung. Madura juga lagi bagus-bagus, ada Renan Silva, Bayu Gatra, Beto Breva. Persib babak pertama bagus, tidak ada kendala. Setiap orang yang menonton dari babak pertama itu pasti babak kedua Persib akan menang. Namun faktanya babak kedua Anda bisa lihat. Aduh jangan dulu, sedikit jangan dulu. Persib bisa masuk babak pertama, pasti bisa menang babak kedua, tapi kesalahan dibuat oleh Adi itu sekali lagi. Jangan dibahas Adi Idrus begini, kita langsung ke fakta-fakta yang akan terjadi. Jangan ada harapan, jangan ada apapun, tidak akan juara menurut saya. Persib tidak akan juara, namun baiklah kita kedua juga sudah cukup bagus. Soalnya main di Bali terus, seri keempat kelima di Bali terusnya diuntungkanlah Bali kadang. Saya sangat cukup enak ya lihat dari wasit, meskipun banyak ada salah-salahnya, namun dia tegas untuk kali ini. Gak apa-apa lah. Wasit tegas tapi cukup tegas sekali. Dan selanjutnya, sudah kita jangan lama-lama karena ini kesalahan fatal. Permainan dari babak pertama dimenangkan oleh Persib. Aji Santoso melakukan blunder, namun Aji Santoso dari babak kedua melakukan perubahan dan mengakibatkan Persib kartu merah, sehingga terus babak kedua milik Persibaya Surabaya. Namun 1-1 itu perbedaannya. Langsung saja pada intinya, Bung, saya tidak kesal dengan kekalahan ini. Kenapa Anda terdiam? Aduh, itu peluang 3 poin di depan mata yang hilang Suna ketika terus di kartu merah. Nah, babak kedua sebenarnya Fred ini sangat bagus dari babak kedua, namun perbedaan Fred dengan Egra. Fred ketika melakukan crossing dia tidak akurat. Sudah 3 kali, 2 kali dia melakukan tetapi tidak ada yang dituju. Perbedaan Egra tidak mempunyai kecepatan, namun sekali peluang itu dan itu tidak dipunyai oleh Fred. Dan mau disalahkan apalagi? Pelatih tidak harus disalahkan ketika pemain di kartu merah. Beckham Putra tidak ada, para pemain tengah tidak ada. Mau apa lagi? Cintaku sedang buntu. Kita sedang butuh, ditinggal nikah, apalagi ini bagaikan Persib mau Bandung seperti itu, ingin juara namun ada kendala. Aduh jangan dulu, jangan dulu. Persib bisa mengalahkan Persib itu, Persibaya sama Bandung mengalahkan Bali. Persib unggul 1 poin, bisa masih terjadi. Tidak, Bu. Bali komplit, Emer Reza masih main, Irfan Jaya main, Spaso Jeptik on fire. Langsung siapa dari sisi kirinya itu yang suka crossing cantik. Pemain tengahnya siapa itu? Si Nauri siapa lagi? Dan Bali, saya berat ke Bali. Kalau seperti ini Bali juara 80%. Kalau kemarin prediksi 60%. Akibat Persib 1-1 maka jadi 80%. Kenapa Anda seperti kesal? Nanti saya ada itu. Nanti Anda dilihat di YouTube lagi mendengarkan pasti lebih kesal.
Dan mau dicukupkan sampai di sini ya. Peluang Persib untuk juara menjadi 30%, Bali 70% menjuarai Brili Liga 1. Perebutan untuk kedua Persib 60%, Persibaya 40%, Bayangkara Arema juga masih bisa mungkin untuk posisi kedua. Dan inilah selamat di Brili Liga 1. Sekarang banyak drama-drama yang terjadi dan saya harapkan ada drama-drama Korea yang terjadi. Apakah Persib bisa menjadi pertama? Dan menurut saya itu juga sangat mustahil, namun tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Dan kita tutup saja, Bung Anton Sis. Anda tutup. Apa, Bung? Anda tutup ini acaranya, Anda tutup. Ya, sekian dari saya dan Akasis mengenali SIS sepak bola Indonesia SIS antara Persib dengan Persibaya dan peluang Bali menuju juara makin seru saja. Sekian dari saya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Akasis. Sukses selalu, maju terus, pantang menyerah. Pam pam. Pam pam.